Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Oke Har, di topik kali ini kita bahas, ini ada kaitannya dengan bisnis lah. Jadi kita ini akan bahas tentang tips-tips menjual. Nah, jadi kita bakal share dari pengalaman kita berdua. Betul. Apa aja sih yang dari pengalaman kita ini, apa yang kita dapat ya? Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, jadi pertanyaan pertama buat Hartono, Har, menurut lu sebenarnya kan dalam sebuah bisnis ujung-ujungnya kita jualan, Betul. ya kan? Betul. Entah menawarkan produk atau jasa, intinya ujung-ujungnya itu ya jualan gitu. Lu gak jualan ya udah, gak ada income gitu. Bener. Nah, kenapa jualan itu penting dalam sebuah bisnis? Karena seperti yang kita bahas sebelumnya ya, cash flow itu penting banget. Karena cash flow itu darah, tapi cash flow itu datang dari mana? Dari jualan. Dari jualan. Ya. Gitu. Kalau seandainya cash flow itu bisa dua sebenarnya. Satu duit dari luar, investor atau duit pribadi atau duit pinjaman. Satu lagi dari jualan. Oke. Tapi nggak mungkin duit investor itu akan bertahan selamanya. Pasti akan habis kalau kita nggak pernah jualan. Oke. Jadi kenapa jualan itu penting ya itu. Iya. Tetapi banyak sih sebenarnya jualan itu ada seninya juga sebenarnya. Nanti kita akan bahas juga ya Mon ya. Karena banyak seluk-beluk yang Income ternyata lah ya, pada dasarnya income-nya penting. betul. Pemasukan itu penting, sama pentingnya dengan bisnis itu sendiri gitu. Oke. Nah, kita mulai ya Mon ya. Oke. Awal menjual sesuatu waktu dulu Mon, kita kan waktu dulu masih cupu-cupunya ya. Ya sekarang juga masih cupu sih. Tapi apa Mon ya, lu rasa beda banget dulu dan sekarang? Kalau flashback lah ya, kita awal lulus kuliah akhirnya kita jadi sales gitu lah ya. Ibaratnya menjual. Ini ceritanya bisa jual apa aja sih, gua rasa sih Sama. harusnya kurang lebih sama. Awalnya itu motivasinya menurut gua cuman pengen jual. Jadi yang penting tuh gimana caranya orang beli. Jadi misal nih, gua janjian sama Hartono, gua pengen jualan sesuatu ke dia. Gua itu udah nggak bisa ngelihat sebenarnya Hartono ini gitu. butuhnya apa sih? Sebenarnya perasaan dia gimana sih? Apa sih yang dia butuh? Nah itu gua nggak kelihatan. Menurut gua ya di awal. Jadi di awal itu fokus gua cuma satu, gimana meyakinkan Hartono untuk dia ini beli. Nah itu di awal lah. Jadi struggle-nya luar biasa banyak. Karena gua nggak ngerti sebenarnya dia butuh apa enggak. Gua juga nggak ngerti sebenarnya dia kondisinya lagi oke nggak, misal let's say ada duit nggak atau enggak, atau dia juga target market yang cocok, itu gua nggak ngerti. Yang penting gua datang, gua pengen jualin ke dia. Udah Fokus gitu. pertama itu. Nah sekarang beda banget. Sekarang milih-milih customer. Apakah ini orang gua pengen layanin dia atau gua pengen jual ke dia. Nah ini gua milih. Lalu juga apakah gue cocok sama dia untuk jangka panjang, misal jadi customer gue atau jadi partner gue, ini sangat-sangat dipilih. Lalu juga mengutamakan kepentingan klien sekarang. Dulu tuh benar-benar apa buat gue waktu awal-awal jualan, karena dia gak ngerti kan, taunya yang penting jualan aja gitu. Nah sekarang beda lah, sekarang benar-benar mengutamakan apa yang klien pentingin. Misal kalau gue rasa dia belum cocok untuk beli produk gue, ya gue gak akan maksa sih. Karena efek yang ini sebenarnya nanti akan lebih parah untuk jangka panjangnya. Jadi bisa dibilang gak worth it lah untuk kita cuman pikirin dapetin duit itu gitu. Jadi butuh lihat lebih luas sebenarnya dia butuh nggak, atau ini sesuai nggak sama dia. Kalau nggak butuh ya gue nggak akan maksa sama sekali untuk saat ini. Beda dengan dulu. Nah menurut lu gimana? Kalau dari lu dulu sama sekarang, awal jualannya gimana, sekarang bedanya apa? Pertama kali saya jualan dulu itu pas SMP. Saya masih ingat, saya itu bantu koko saya jualan handphone. Itu pertama kali saya jualan. Jadi waktu dulu itu terlalu baper. Iya. Kalau orang nggak beli itu gimana? Awal-awal gitu loh, sedih banget. Ngerasa gitu ya. Kok ada yang salah gitu ya? Iya, jadi dulu kalau orang dateng nih ke toko-toko gua ya, mau nyari handphone gitu kan. Jadi banyak tipe pembeli. Ada tipe pembeli yang datang dia langsung percaya, dia langsung mau beli di toko kita. Ada pembeli yang memang sukanya keliling-keliling dulu. Iya. Keliling-keliling, besok dia baru beli gitu. Nah ada pembeli yang penting gue nggak mau tahu, gue mau cari merek ini. Gitu. Nah waktu dulu saya selalu berpikir semuanya itu kita harus jual, semuanya harus melakukan transaksi. Sehingga pas orang datang, ya namanya anak SMP ya,
saya langsung Uber tuh. Saya langsung kasih Semangat duduk. ya, gitu. Iya, saya langsung siapin minum apa segala macem. Terus kalau dia gak jadi beli, saya sedih banget gitu loh. Dulu. Nah, seringnya waktu setelah SMA, saya mulai diajarin sama koko saya. Ya, kalau orang datang, biasanya kita tanya pertanyaan paling simple. Apa yang bisa kita bantu, Pak? Oke. Mau cari apa? Iya, gitu. Jadi gak usah tawarin apa-apa dulu, dengerin dulu dia mau jual apa segala macem gitu ya. Nah, nanti seandainya udah cocok, kita baru bilang, oh dengan budget di bawah 1 juta, handphone yang bisa ada lagu apa segala macam ini sih Pak, gitu. Nah, paling nanti tinggal tanya-tanya dikit, deal gitu. Jadi lebih efisien, sebenarnya jauh lebih efisien. Nah, setelah itu saya mulai belajar, oh ternyata nggak semua penjualan itu bisa dilakukan kalau momentumnya nggak pas. Oke. Nah, itu saya mulai belajar lagi tuh. Contoh, waktu saya jualan handphone sendiri, waktu saya jualan iPhone, barang high end gitu ya. Waktu itu handphone itu modalnya 10 juta, saya bisa jual 17 juta. Kenceng banget. Sadis ya. Yang beli, saya masih ingat tuh. Saya transaksi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kita ketemu di kafe. Yang beli itu dari Surabaya, terbang naik pesawat pagi, malamnya pulang. Oh, demi iPhone. Demi beli iPhone. Nah, dia beli iPhone ini untuk pacarnya dia, anniversary lah gitu lah, semacam gitu kan. Jadi waktu itu saya itu kepedean. Saya itu selalu berpikir ini handphone bisa jual tinggi banget. Iya. Sehingga waktu 17 juta, orang nawar 16 juta saya nggak kasih. Ternyata semua itu ada momentumnya. Oke. Kalau dia lagi meroket, mendingan kita cepet-cepet jual. Oke. Cepet-cepet jual, karena nanti pas dia menurun, mendingan kita lebih cepat lagi banding harganya. Iya. Karena kalau kita lewat momentumnya, selesai nih. Rugi. Ini bisnis sudah gak ada lagi. Iya. Gitu loh. Jadi kalau bisnis yang siklusnya cepat, kita juga harus cepat. Harus cepat. Gitu. Itu dalam menjual. Jadi, nah yang terakhir itu saya terlalu banyak berbicara daripada mendengarkan. Itu yang sering terjadi. Karena saya selalu nyecer biasanya. Nyecer apa? Sekarang saya mulai belajar bahwa saya tanya dulu butuhnya apa, pengennya kayak gimana, gitu. Dan satu hal sih sebenarnya yang paling penting itu adalah kita itu jangan mengutamakan kepentingan kita daripada kepentingan dia. Itu sih. Oke. Nah, nextnya itu sebenarnya nyambung lagi sih ke yang tadi. Jadi mungkin kayak tadi lo juga mengutamakan diri lo segala macam. Ada lagi nggak kesalahan yang pernah lo lakukan waktu menjual dari pengalaman lo selama ini? Paling utama itu adalah sebenarnya mengutamakan kepentingan kita. Oke. Dulu itu kalau dalam jualan ya, makanya jualannya nggak bisa banyak karena selalu mengutamakan kepentingan kita. Contoh, kita punya barang begitu banyak, kita pengen habisin. Jadi kita ketemu orang itu, kita selalu mikir orang itu malaikat tanpa sayap yang bisa bantuin kita. Iya. Justru harusnya kebalikannya. Harusnya kita yang jadi malaikatnya dong, kita yang bisa bantu orang. Jadi dulu itu saya selalu berpikir gitu. Akhirnya saya langsung cecer, saya langsung itu. Nah, sekarang dibalik sebenarnya. Itu satu. Kedua itu tidak semua orang itu ya seperti kata Desmond tadi, cocok untuk jadi dengan produk kita ataupun jadi klien kita. Iya. Gitu. Karena saya pernah sekali orang itu mau beli barang sama saya bilang kayaknya nggak cocok deh. Mendingan beli yang merek ini deh, gitu. Karena memang nggak cocok aja gitu dari kriteria dia. Orangnya akhirnya beli sama saya, yang nggak jadi beneran beli sama merek itu gitu loh. Tetapi kan saya kan lebih senang. Iya. Setidaknya saya gak usah bohong demi bisnis. Iya. Itu sih mah. Kalau lu sendiri mah? Kesalahan yang pernah dilakukan waktu menjual sebenarnya sih cukup banyak ya. Menurut gue salah satu yang penting itu urusan positioning. Nah, jadi mungkin dalam menjual ini kenapa ada sales yang pede, ada sales yang nggak pede. Menurut gue salah satunya karena positioning. Nah, maksudnya gimana? Jadi contoh, misal gue pengen jualan sesuatu ke Hartono. Kalau gue berpikir gue ini akan ngambil sesuatu dari Hartono, gue ini pengen dapetin duit nih dari Hartono nih, harus closing ceritanya. Pasti teman-teman pernah rasain lah kalau ada orang yang nawarin teman-teman sesuatu, sales terutama, itu tuh teman-teman pasti bisa rasakan ini orang nih cuman pengen closing, atau dia ini sebenarnya pengen bantuin teman-teman. Nah, beda. Jadi itu yang dimaksud dengan positioning. Kalau kita posisikan diri kita untuk dapat sesuatu, nah ini kita akan nggak pede. Kita akan cenderung
yang keluar dari mulut kita ini nggak bisa 100% gitu ya. Iya gitu. Tapi kalau gua tahu nih Hartono, misal dia pengen beli rumah dan gua sales properti, gua nih dulu, lu sukanya rumah kayak gimana Har? Lalu ukurannya yang kayak gimana? Lu pengennya ada berapa kamar? Lalu kebetulan nih gua punya satu yang sesuai kriteria dia. Gua ngomong ke dia ini akan powerful. Tapi misal gue punya barang yang sama, tapi tujuannya gue pengen dia harus beli, gue akan paksain lah. Ayo kok ini bagus, ini bisa lah cicilan KPR nanti saya bantu segala macam. Yang penting dia beli. Padahal Hartono bisa aja belum cocok sama ini gitu. Tapi jadi gak kelihatan. Nah jadi menurut gue ya itu salah satu kesalahan yang positioning yang dulu nih gak paham gitu. Kalau sekarang kan beda. Misal orang pengen beli sesuatu, positioningnya udah tahu nih kita ini. Memang kita ada dapat sesuatu dari menjual ini, tapi tujuan kita yang utama ini bantu dia temuin apa yang dia mau. Betul. Itu yang paling penting sebenarnya. Dibanding kita pikirin apa yang kita dapat. Beda dengan munafik ya. Kita kan pasti jualan itu dapat untung. Dapat untung tentu gitu. Tetapi itu nomor 2. Nomor 1 itu adalah orangnya dapat manfaat kan dari barangnya. Kalau nomor 1-nya tidak terpenuhi ya gak usah. Karena untungnya ini nomor 2 gitu ya Mon. Betul. Ya tapi ya ini butuh proses lah, pengalaman sih, karena dulunya kita juga berpikir tentang kita terus gitu loh. Betul. Apa yang bisa kita dapat, apa yang kita harus kejar reward, kejar bonus segala macam gitu. Betul. Apalagi di dunia sales kita juga dipacu dengan itu. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikut. Nah ini terakhir nih. Dari semua pengalaman lu menjual, dari lu awal lulus, ya mungkin dari SMP tadi lu cerita lu menjual sampai sekarang, pelajaran berharga apa yang kira-kira lu pengen share ke teman-teman yang nonton? Satu sih yang paling penting itu yaitu orang beli bukan berarti kita menang, dan orang nggak beli bukan berarti kita kalah. Jadi jualan itu bukan pertempuran. Dan gak selalu harus dimenangkan dengan orang beli sama kita. Gak harus. Bahkan yang seperti saya cerita tadi, kalau seandainya orang itu gak jadi beli tapi lebih bagus untuk dia, itu sebenarnya pertempuran yang paling kita menangkan sebetulnya. Tapi rewardnya memang bukan uang. Rewardnya adalah kepuasan. Kepuasan yang lu bisa bawa untuk jangka waktu yang sangat lama. Gitu. Nah, salah satunya itu adalah saya masih ingat betul dulu itu salah satu teman saya itu pengen beli handphone sama saya, iPhone. Pas iPhone lagi gila-gilanya tuh dulu. Saya ingetin dia, mendingan lu jangan beli sama saya. Lu beli sama saya barangnya ini barang garansi luar negeri. Lu kalau seandainya lu tunggu bentar aja, 3 bulan aja lu sabar tunggu. Dari 17 juta jadi 10 juta. Terus lu dapat garansi Indonesia lagi. Ada masalah lu gak usah ribet. Tapi kalau waktu itu saya cuma pikirin yang penting lu jualan. Nah itu pasti gitu. Padahal waktu itu saya juga kepepet stok sebenarnya. Saya juga pengen dia itu jadi beli gitu. Iya beli biar saya bisa kurangin stok saya. Tapi saya mikir kalau saya sampai lakukan itu ke teman saya pasti gak akan memaafkan diri saya untuk waktu yang akan gak lama. Tetapi karena saya memilih hal itu, sampai sekarang pun saya masih senang dengan keputusan saya. Itu sih. Kalau lu sendiri, Mon? Pelajaran yang paling berharga selama pengalaman menjual, menurut gua itu jadi paham manusia. Nah itu mungkin pengalaman yang menarik loh. Jadi kita ini ketemu berbagai macam orang gitu ya. Betul banget. Benar-benar unik sih. Ada orang yang dulunya nggak ada duit, tiba-tiba jadi berduit. Ada juga yang dari berduit ekonominya jadi susah. Itu siklusnya ini berputar terus. Artinya ini sebenarnya kita nggak pernah tahu sih, maksudnya kondisi kehidupan kita ini seperti apa. Dan dari ketemu sekian banyak orang, kita maksudnya ketemu banyak orang menjual, dan kita juga lebih memahami diri sendiri juga. Ternyata siklus hidup ini berputar terus loh gitu loh. Dan masih banyak hal lah dalam menjual ini. Gua rasa teman-teman yang juga jadi mungkin marketing atau sales gitu juga mengalami banyak hal lah. Menarik sih ya dalam dunia. Memang lika-likunya itu paling menarik itu memang dalam proses jualan ya, Mon. Iya. Kita banyak dengar cerita orang. Banyak dengar cerita juga. Iya. Bahkan cerita bisnis gue ya banyak dari klien gue sih sebenarnya. Dari temen jualan gitu. Habis itu dari yang awalnya kita mungkin masih kaku, tiba-tiba sekarang bisa deket. Iya, betul. Karena proses menjual gitu juga menarik sih, menarik banget. Sampai kliennya
Kalau yang kita kalau mau kemana-mana bilang pergi sama kita biar istrinya izinin. Ya, ada juga itu. Jadi macam-macam. Ya, jadi iya ini kurang lebih lah pengalaman kita soal menjual lah. Ya, gue yakin teman-teman juga pasti banyak pengalaman lain gitu. Atau mungkin yang saat ini lagi bekerja dengan profesi sales, menjual apapun lah. Bisa aja properti atau mungkin insurance ataupun barang-barang yang lain-lain itu ya. Gue yakin semoga tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa dipraktekin juga gitu. Oke. Lalu paling itu aja sih ya dari kita untuk topik kali ini menjual. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang mungkin butuh denger ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikut.